Ngaji Asyik Remaja Pati bersama Ustadz Ahmad Rasyadi LC, bersamaku Kamila Roskia. Kita adalah siapa 5 orang terdekat. Sesi tanya jawab. Sekiranya ini muncul, Sesi wawancara. teman-teman kita yang biasanya selalu menguatkan kita. Pembagian door prize. Alhamdulillah, terima kasih panitia. Pembukaan Ahad 26 April 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlokasi di Gedung Ikatan Bidan Indonesia IBI, Desa Geritan, Kecamatan Pati. I speaking. Jangan tepuk sama sekali. Kalau saya bilang angka 3, tepuk sama sekali. 1. Alhamdulillah, acara ini gratis ya teman-teman. Dan kita juga dapat naik serta makan siang, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Mas Pemuda Muhammadiyah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sambutan Ketua Panitia oleh Ustadz Muhammad Rifki Ariza LCMA. Sambutan Ketua Pemuda Muhammadiyah Pati oleh Ustadz Afzal Fajri Hatami LCMPD. Remaja Anti Insecure oleh Ustadz Ahmad Rasyadi LC, Dai Kawula Muda dari Yogyakarta. Teman-teman saya, ada penelitian yang mengenai kondisi kejiwaan Gen Z bahwa 30% dari mereka itu punya gangguan kesehatan mental yang lebih tinggi dibanding catatan untuk mengaji dan ngajak ngaji teman-teman juga. Semoga pagi ini benar-benar asik dan ngaji kita dengan tema menjadi pengemudi yang risiko. Ini apakah ada yang disebutkan teman-teman tempat saya ini nanti kuliah di mana, ataukah nanti saya nikah sama yang itu yang saya suka enggak, dan sebagainya. Ini akan dibahas sama-sama dan tips-tips apa cari kenapa untuk hubungan itu, dan juga bisa melebar ke pembahasan-pembahasan lain jika memang relevan dengan bahasan kita. Demikian mungkin doa dari kami berikan sebelumnya kepada Saudara Rasyadi waktu mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Batam. Jangan lupa makan ikan. Cakep. Dari cara menjawab salam, teman-teman belum salam. Kesalahan belum? Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi saya
Ini ketahuan panitia-panitianya itu adalah wong tua macam nol. Jadi kalau Korea biasanya itu kalau opa itu dari perempuan ke laki-laki. Jadi kalau dari laki-laki ke laki-laki, yo, itu saya juga bingung kok pas pulang dari Mesir tiba-tiba kalau dipindah yo atau opa, padahal opa. Tema kita di pagi hari ini adalah jadi pemuda anti risiko. Sebelumnya saya tanya teman-teman, di sini ada yang pernah merasa ketinggalan dari orang lain? Kenapa? Selalu merasa nggak ada perbaikan di diri kita. Yang sebelumnya akhirnya malah bikin kita semakin terpuruk, bukan memperbaiki diri kita. Maka dilihat dari apakah itu dalam atau keluar. Kemudian bisa kita lihat dari respon. Kalau itu yang bermanfaat, itu akan mendorong kita untuk jadi lebih baik. Dan ini kadang yang ada di kita ya teman-teman. Mungkin salah satu efek dari kolonialisme zaman dulu itu kadang terbalaskan kepada kita. Kita pun merasa inferior. Kita merasa lemah, merasa aku yang nggak bisa, aku yang begini. Istilahnya itu fixed mindset. Kalau ketemu kita gagal, kita berhenti dengan mereka. Padahal dalam setiap uang itu kita bisa belajar, kita bisa bertumbuh. Saya kalau bikin konten itu nggak selalu lagi, sering banget sepi. Kadang rasanya cringe. Tapi kalau kita cuma jadikan like dan komen atau sharing sebagai validator bahwa kontennya bagus atau enggak, kita akan belajar. Ketika saya mulai itu ada salah satu nasihat bahwa antara keberhasilan dengan zona nyaman yang kita rasakan sekarang itu ada satu pintu yang harus kita lewati. Pintu itu adalah pintu keberanian. Berani kita melakukan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan. Berani kita melakukan hal-hal yang sebelumnya kita takut. Saya itu ada satu dia tanya, ada nggak peluang bisnis, peluang kerja segala macam? Saya tinggal di rumah nyimak dia di rumah. Satu hari saya melihat HP-nya ternyata ada aplikasi tujuannya. Nah ini kadang kita berusaha keluar dari satu kondisi, tapi kita membawa diri kita pada kondisi yang berbahaya sendiri. Insecure itu nggak apa-apa selagi dia terkendali, selagi dia bisa dalam kontrol kita. Maka ini bukan sesuatu yang harus kita hilangkan sama sekali dalam kehidupan, tetapi bagaimana kita menyikapinya, teman-teman. Dari yang awalnya rasanya itu kemudian bisa menjadi sesuatu yang lebih produktif. Arah dan mengendalikan arah dari rasa insecure kita. Yang pertama adalah ciri-ciri insecure yang berguna, yang bagus, yang bermanfaat. Itu adalah kalau kita mau justru menengok diri kita sendiri. Misalnya kita melihat ada satu fenomena di luar kendali, lalu kita refleksi, kok aku belum bisa ya? Kok aku belum paham? Misalnya melihat, tahu kan sekarang di Instagram itu ada anak kecil yang jago bahasa Inggris, pernah lihat? Ngobrol sama orang tuanya atau di sekolah pun jago banget bahasa Inggris. Kita ketinggalan jauh gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah malah nyalahin orang tua kita, nyalahin sekolah, mungkin nyalahin hal-hal di sekitar kita, atau kita justru malah menengok dalam diri, oh aku harus mulai dari
saat saya ini masih belajar bahasa Inggris juga pakai aplikasi Duolingo. Pelan-pelan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kita. Maka orientasi kita adalah ridho dari Allah. Tadi kata MC, Masya Allah, sebentar datang jauh-jauh dari Jogja buat kita semua. Kata saya, kenapa aja? Kegiatan itu, saya datang ke sini, insya Allah semoga lillahi. Pengen silaturahmi dengan Ustaz Rifki, pengen silaturahmi dengan Ustaz Azhar, pengen silaturahmi dengan teman-teman semua. Saya berharap semoga dari pertemuan kita ini nanti ada lahir komunitas anak-anak muda di Pati yang semangat dalam dakwah, semangat ngajak teman-temannya dalam kebaikan. Mungkin kalau dibandingkan sama teman-teman yang mau di kafe di luar minggu yang HP-nya kayak ini semua ya, sambil 12 tahun. Itu kalau saya pulang ke rumah di Jogja juga ini jam 1 masih ada biar-biar. Itu insya Allah nanti teman-teman semua di sini jadi terbuka. Mungkin awalnya belum banyak, tapi dari kalian akan ada banyak dakwah hidayah petunjuk yang tersebar ke anak-anak muda di Pati. Maka Sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Maulana di Sekolah Pertama. Saya dari Sekolah Teknologi Jaksa. Di sini pertanyaan Ustaz, semisal ada teman yang curhat sama kita, kalau dia itu insecure sampai tahap mau melakukan hal yang negatif, nah langkah pertama yang harus dilakukan itu apa Ustaz? Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu hal yang membuat kita sebagai teman gitu ya menjadi berat atau beban adalah ketika ada teman lainnya yang merasa insecure atau kadang dia ini korban bullying atau ya pokoknya akhirnya mengalami kondisi membahayakan atau krisis secara mental. Lalu dia berpikir untuk melakukan hal-hal yang buruk. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yang pertama kali kita lakukan adalah menghadirkan situasinya. Situasi aman sama dia. Kalau misalnya dia insecure, aku insecure. Misalnya orang tuaku gak punya mobil, aku diajak dibully dan sebagainya. Jangan kita kemudian malah banding-bandingkan, kamu masih ini ada orang yang mau mengatakan itu mungkin dikatakan itu adalah memberikan pembanding itu untuk dia bersyukur, tapi itu tidak memberi perasaan secara. Perkenalkan, nama saya Kamila Raskia dari SMA Negeri 2 Pati. Kamila Raskia. Kekurangan insecure itu menjadi nilai positif dalam diri sendiri. Mengubah kekurangan diri menjadi nilai positif. Terima kasih. Oke, yang kedua dari Mbak Kamila mengubah bagaimana mengubah kekurangan diri menjadi hal yang positif. Ya, bagaimana kita mengubah kekurangan atau tadi hal-hal yang membuat kita insecure justru menjadi kekuatan. Yang pertama adalah dengan menerimanya. Kita menerima bahwa ada hal-hal yang menjadi bagian dari kekuatan kita. Jangan kita merasa denial atau berusaha menyalahkan. Salah satu tanda tidak menerima adalah dengan misalnya contoh dari segi ekonomi. Misalnya kita bukan orang yang terlahir dari keluarga yang mapan. Kalau kita denial, kita hanya akan fokus pada orang tua. Akhirnya
kalau kita pengen menjadi kemenangan, jadi kekuatan yang seperti itu kita terima dan jadikan sebagai proses. Aku memang lagi belajar, aku memang lagi berbenah. Jangan kita ketika misalnya ketika belajar kemudian berhasil, kita mikirnya, aduh, aku nggak bisa nih, atau aku bukan bakatnya di sini. Kita coba dulu, kita gali potensi kita, mana tahu itu justru kelemahan-kelemahan seperti itu adalah sesuatu yang bisa kemudian kita kuatkan. Atau yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, beliau kemudian berdoa kepada Allah ketika beliau di satu ayat mengatakan, ini akhafu ayyakadzibun, aku takut berusaha, wa yaqimu sabri, aku sempit, wala yaqimu lisanku kaku. Maka beliau berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah hatiku. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Saya berasal dari sekolah SMA yang Lulung. Saya di sini mau bertanya, dari kesimpulan tadi saya mau menjelaskan insecure dari positif dan negatif. Kalau positif kan mendorong, berarti kan dalam kata itu kita memahami. Dalam negatif kita berarti bisa terjebak atau bisa menjadi malas atau bisa menjadi stuck di situ terus. Nah, dari situ kesimpulannya bagaimana kita agar tidak terjebak dan tidak menjadi pemalas di jalur negatif itu, dan bagaimana kita agar bisa memahami dan mendorong dari sikap positif itu. Baik, terima kasih Ustaz. Maka Allah ini adalah sesungguhnya aku juga seperti itu mengajar. Jadi adalah para Rasulullah yang menjadi kita munafik. Ini Allah sangat. Setelah diceritakan kepada Rasulullah tentang kondisinya seperti itu, ini salah satu insecure yang membangun ya. Ada kekhawatiran, ada rasa tidak aman, kemudian konsultasi sama Rasulullah. Ya Rasulullah, dengan jalan begitu itu insecure ya, merasa dirinya munafik, mengalami iman yang tidak bagus. Dan Rasulullah SAW, kalau kondisi iman itu sama atau seperti di majelis taklim, di kajian, ketika ketemu Ustaz, ketika ketemu ya Rasulullah ya, maka pasti para malaikat akan menyelami di jalan-jalan, akan menyelami di masjid-masjid, bahkan akan menyelami istirahat kamu gitu. Bahkan ketika kamu tidur gitu, kalau kamu masih kembali seperti itu, walaupun sangat adalah Hanzalah, tetapi ada waktu yang masing-masing lain. Hanzalah ada momen-momen kita betul-betul fokus dalam refresh iman. Saya bertanya Ustaz, tadi kan Ustaz bilang kalau misal semua anak itu punya keluarga masing-masing. Gimana kalau insecure itu sendiri itu berasal dari keluarga yang tidak support, dan anak ini memutuskan untuk menjaga jarak dengan keluarga. Bagaimana cara menjaga jarak keluarga ini menjadi solusi dari kabur untuk menjadi keluarga? Terima kasih. Lalu yang kedua adalah keluarga yang support, dan keluarga yang tidak support sama sesuatu yang kita anggap oke. Apakah kita boleh agak menjauh? Tapi supaya kita durhaka bagaimana? Sejujurnya dulu ketika saya mau ke Mesir itu tidak 100% support keluarga. Umi saya karena saya itu sudah mau menikah, beliau merekomendasikan supaya kerja aja, jangan kuliah lagi. Tapi kemudian saya minta tolong sama abang saya supaya diajarin mengenai duit online. Ada diajarin, saya bilang ke saya, ini aku pengen tetap kuliah, tapi ini gak usah bayar sendiri, baru seperti itu. Kadang orang tua kita itu
yang tidak diungkapkan kepada kita, tetapi yang terlihat hanyalah ada ketidaksyukuran sebagai barangkali ada sebab-sebab finansial, ada sebab-sebab emosional, misalnya nggak diizinkan pergi jauh-jauh karena mungkin ada trauma, ada rasa sayang, Sesi wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Roskia dari SMA Negeri 2 Pati. Bisa diperkenalkan tolong namanya dan asalnya. Perkenalkan, nama saya Anina, bisa dipanggil Nina. Saya dari Klinik Wasabi. Saya mengikuti acara kajian ngaji asyik remaja Pati ini dari rekomendasi dari Ustadz saya, Ustadz Wasabi. Di sini saya ingin mencari relasi, mencari ilmu baru, teman-teman baru, pengalaman baru. Ya, pertanyaannya, bagaimana Kak Nina pendapat materi dari Ustadz Ahmad Rasyadi? Baik, untuk materi kajian hari ini adalah materi menjadi pemuda pemudi anti insecure. Insecure sendiri adalah ketidakpercayaan diri terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Dari materi yang Ustadz Ahmad Rasyadi sampaikan pada hari ini, utamanya kita harus mengenali potensi diri sendiri dan memaksimalkan apa yang menjadi potensi diri kita. Misal kalau dari saya sendiri, saya memang menyukai hitung-hitungan, khususnya dari akuntansi, sehingga dari waktu MI saya sudah mengikuti lomba matematika, SMP-nya juga begitu, sampai akhirnya di akuntansi saya mendapatkan beasiswa dan punya relasi untuk masuk di akuntansi itu sendiri. Kebetulan saat ini saya bekerja di Klinik Wasabi di bagian admisi dan juga mengurus keuangan, yang alhamdulillah dengan mengenali potensi diri saya sendiri, saya bisa menyalurkan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita saya. Yang kedua, tolong disimpulkan bagaimana tips anti insecure jadi remaja menurut Kak Nina. Baik, untuk insecure sendiri itu selagi kita masih bisa mengendalikan, itu tidak masalah. Tapi jika itu sudah di luar kendali, mohon untuk anak-anak muda khususnya, kalau misal dengan bercerita bersama teman belum mengatasi, untuk lebih dalam. Misal kalau sama orang tua mungkin malu ya untuk konsul, bisa untuk konsul ke psikolog terlebih dahulu. Kalau emang dari psikolog ini nanti belum mengatasi, memang jalan satu-satunya adalah ke psikiater dan membutuhkan obat. Jika mungkin rasa ketidakpercayaan diri itu tadi menimbulkan penyakit depresi yang tadi Ustadz Ahmad sampaikan berdasarkan riset, jadi memang membutuhkan obat, tidak masalah. Jadi kalau misal kita punya penyakit mental, itu bukan berarti kita punya kekurangan diri sendiri yang harus ditutupi, tapi itu adalah kita sadar bahwa kita ini, kita sakit, kita perlu obat. Baik, untuk materi kajian hari ini adalah materi menjadi pemuda pemudi anti insecure. Insecure sendiri adalah ketidakpercayaan diri terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Dari materi yang Ustadz Ahmad Rasyadi sampaikan pada hari ini, utamanya kita harus mengenali potensi diri sendiri dan memaksimalkan apa yang menjadi potensi diri kita. Misal kalau dari saya sendiri, saya memang menyukai hitung-hitungan, khususnya dari akuntansi, sehingga dari waktu MI saya sudah mengikuti lomba matematika, SMP-nya juga begitu, sampai akhirnya di akuntansi saya mendapatkan beasiswa dan punya relasi untuk masuk di akuntansi itu sendiri. Kebetulan saat ini saya bekerja di Klinik Wasabi di bagian admisi dan juga mengurus keuangan, yang alhamdulillah dengan mengenali potensi diri saya sendiri, saya bisa menyalurkan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita saya. Insecure ini muncul, kita cari teman-teman kita yang biasanya selalu menguatkan kita, support kita, tanya tentang apa sih yang aku perbuat ini, salah nggak sih, kalau menurut kamu gimana. Jadi ketika rasa insecure itu muncul, kita harus cepat-cepat menemui teman kita yang memang sejalan dengan kita.
seperti itu. terima kasih atas informasi dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemberian hadiah di acara ini diikuti oleh semua pelajar di Kabupaten Pati. Yuk jadi remaja anti insecure, basmalah fokus beribadah. Alhamdulillah kita dapat door prize. Terima kasih atas kerja keras seluruh panitia. Acaranya sukses dan berjalan lancar. Barakallah Ustadz Hamad Rasyad LC, Kak Nina dari Klinik Fastabik Pati, Jazakillah. Terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.